Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur pada hari ini kita kembali boleh merenungkan bersama Gema kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita memulai membaca firman dan merenungkannya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur buat satu kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan kembali firman hari ini. Tuhan, sentuhlah kami, Tuhan bicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan Gema hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-11. Saya hanya akan membacakan ayat 2 sampai 6. Tapi selebihnya saudara boleh membaca setelah dari sini. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah perbuatan memperlihatkan identitas. Untuk mengatakan bahwa seseorang ahli dalam bidang tertentu, tentunya orang tersebut harus dapat menunjukkannya melalui tindakan atau keahlian mereka. Misalnya, seorang koki dapat terlihat dari keahliannya memasak. Seorang penyanyi dapat terlihat dari suaranya yang bagus. Seorang olahragawan dapat terlihat dari caranya bermain, berolahraga, dan seterusnya. Begitu pula di dalam identitas kita sebagai umat Allah. Kita pun dapat dinilai apakah benar seorang Kristen atau bukan dari perbuatan atau dari kehidupan kita. Matius pasal 11 ayat 2-19 ini dimulai dengan kisah Yohanes Pembaptis yang mengutus murid-muridnya karena keraguannya kepada Yesus. Dia rindu mendapatkan konfirmasi dan penegasan status dari Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan yang lain?" Jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ini sangat menarik, saudara. Yesus tidak memberikan langsung jawaban tentang siapa dia, bahwa dia adalah Mesias yang telah datang itu. Yesus justru mengungkapkan identitasnya melalui apa yang dia kerjakan. "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang akan kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, kalimat yang Yesus sebutkan ini sebenarnya telah tercatat di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5-6 dan pasal 61 ayat 1. Yang berarti Yesus secara tidak langsung mau mengatakan bahwa dialah sebenarnya Mesias yang dijanjikan itu. Jawaban yang diberikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dia berintegritas. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan di dalam hidupnya. Sehingga ia tidak menutupi identitasnya. Kehadirannya membawa kesembuhan, bahkan pemulihan. Buta, tuli, kusta, ini adalah kondisi cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau dipulihkan. Bahkan kematian adalah kondisi yang tidak terhindarkan dari manusia. Dan hanya Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Kan tetapi, Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia, Yesus sanggup menyembuhkan apa yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter atau tabib. Kehadiran yang memulihkan ini sekaligus adalah ciri-ciri Mesias yang dinubuatkan. Menarik untuk diperhatikan bahwa keraguan Yohanes Pembaptis ini tidak membuat Tuhan Yesus kemudian merasa kesal atau marah atau kecewa terhadapnya. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru memperlihatkan sikap menghargai ketika dia berkata, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang seperti Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar daripadanya." Pertanyaan Yohanes Pembaptis ini dihargai karena pertanyaan tersebut dilandasi ketulusan dan kerendahan hati, bukan oleh sikap yang ingin menentang atau menjatuhkan seperti yang terlihat dari sikap umum para pemimpin agama Yahudi terhadap Yesus. Sikap bertanya Yohanes Pembaptis ini tidak boleh disamakan dengan sikap tidak mau percaya yang diperlihatkan oleh pemimpin agama yang telah menyaksikan mujizat yang dikerjakan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, sebuah pertanyaan ragu yang lahir dari hati yang jujur dan tulus ikhlas
untuk mengenal siapa Yesus. Mungkin ada hal-hal yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan yang kita simpan dalam hati kita yang terdalam. Kita ragu, tetapi kita sungkan dan malu untuk menyatakannya karena kita khawatir dianggap kurang beriman. Atau kita dianggap terlalu banyak bertanya. Keraguan, saudara, adalah hal yang terkadang kita alami dalam perjalanan iman kita. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Bergumullah bersama dengan Tuhan untuk setiap keraguan saudara. Mintalah pertolongannya, supaya dia menuntun kita selangkah demi selangkah untuk boleh mendapat dan memperoleh pengertian. Sekalipun, saudara, pada akhirnya kita tidak mengerti. Tapi kita tetap mau belajar, percaya, dan beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, sebuah identitas itu terlihat dari perbuatan dan kehidupan seseorang. Ketika kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus, itu berarti kita perlu memiliki sebuah kehidupan yang tentunya serupa dengan Kristus. Sebab hanya dengan demikianlah kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jika kita merenungkan kembali gaya hidup atau cara hidup kita selama ini. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita akan 1, 2, 3 hal yang perlu kita perbaiki atau benahi, saudara. Bawalah kepada Tuhan. Dan mintalah sekali lagi dia menolong saudara untuk boleh berubah, untuk boleh semakin serupa dengan Kristus dan memuliakannya melalui kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan singkat hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami baca, kami renungkan. Biarlah ini sungguh boleh mengubahkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami menghargai namanya ketulusan dan kejujuran di hadapan Tuhan, dan juga membuka diri kami untuk diubahkan, kami mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.